Ya, makasih Mas Alvin. Eh, saya belajar saat menjadi konselor laktasi pelatihan pertama kali, waktu itu dengan guru saya Dr. Utami Rusli. Itu rasanya tertampar kanan kiri, merasa zonk banget selama ini. Saya merasa berdosa, terpukul karena dari Hmm, saya dokter umum sampai saya dokter anak, selama pendidikan residen pun hmm. saya alam bawah sadarnya menganjurkan formula. Oh, Karena dokter saya Firman juga loh, sempat ya? betul, betul. Itu adalah fakta. Hmm, Itu adalah fakta bahwa kita secara pendidikan nggak pernah diajarin. Begitu saya lulus dokter anak, saya ikut pelatihan konselor menyusui 40 jam WHO. Bayangkan pelatihan manapun nggak ada yang 5 hari, Mas Alvin. Pelatihan apapun tidak ada yang 5 hari. Kita 5 hari benar-benar turun. Dan yang kita lakukan adalah membuka jas putih kita, menjadi teman ibu-ibu, berbicara dari hati ke hati, apa yang bisa saya bantu. Karena selama ini dokter itu sangat terburu-buru. Ya ibu kenapa berat badan anaknya kurang? Ibu sih pasti nyusuinnya nggak benar. Ibu pasti makannya nggak sehat. Udah langsung aja, ibu susah-susah kasih formula gitu loh. Tapi kalau hmm. kita konselor laktasi, kita harus meluangkan waktu, kita menganalisis banyak faktor, ngomongnya lama. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Pertama, faktor ibunya. Jangan-jangan ibunya lagi sakit, ada kelainan hormonal, ada menstruasi atau hamil anak berikutnya, atau dia ada penyakit-penyakit seperti diabetes, tiroid dan segala macam yang mempengaruhi produksi ASI. Yang kedua adalah masalah posisi perlekatan atau transfer dari ASI-nya itu sendiri dari ibu ke anak. Mungkin anaknya cuma ngempeng atau apa kendalanya dia dalam mengisap, apakah kelemahan otot-otot mengisap, itu harus diperhatikan juga. Dan yang terakhir adalah masalah di anaknya sendiri. Jangan-jangan dia ada penyakit, bisa TBC, bisa infeksi saluran kencing, bisa saja alergi. Banyak sekali anak-anak yang pencernaannya alergi gitu. Bisa juga dia ada masalah seperti penyakit jantung bawaan, penyakit-penyakit yang lain kronik. Nah, itu 3 faktor yang harusnya dianalisis terlebih dahulu untuk menemukan penyebabnya. Setelah kita temukan penyebabnya, akan kita perbaiki. Kenapa nggak langsung jam ke MPASI lebih awal gitu ya? Tadi kayak Mbak Irma bilang, Hmm. paling gampang adalah kita tuh kalau makan nggak ada yang posisinya tiduran, Mas Alvin, betul ya? Hmm. Ya, Kalau mau coba, kita cobain ya begini, tidur nenggak terus dikasih makan, ya pasti kesel. Artinya memang Tuhan menciptakan anak itu harus duduk tegak baru bisa makan. Nggak ada yang 3 bulan bisa duduk tegak. Itu udah salah kaprah kalau 4 bulan langsung dikasih makan tanpa melihat segala macam. Gitu loh maksudnya. Belum lagi enzim-enzim pencernaan itu harus dilihat juga. Jadi balik lagi ya menurut saya bukan anti formula, bukan. Tapi formula saya garis bawahi sama dengan obat. Obat tidak bisa diberikan setiap hari. Obat itu harus secepatnya di stop dan dikembalikan lagi ke ASI-nya. Gitu. MPASI fortifikasi juga sama. Jika memang diperlukan, itu bisa diberikan, tapi ada waktunya, dan ada caranya, dan ada hitung-hitungannya, dan harus di bawah tenaga ahli. Bukan beli sembarangan ke supermarket, ibu-ibu seperti Indonesia di Jembreng, itu susu formula dengan makanan instan di mana-mana. Itu harusnya tidak seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.